Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nabi Muhammad memiliki akhlak dan sifat-sifat yang sangat mulia. Oleh karena itu hendaklah kita mempelajari sifat-sifat Nabi seperti sidik, amanah, fatona, dan tablik. Mudah-mudahan dengan memahami sifat-sifat itu, selain kita bisa terhindar dari mengikuti orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, kita juga bisa meniru sifat-sifat Nabi sehingga kita juga jadi orang yang mulia. Kita akan membahas sifat Nabi yang pertama, yaitu sidik. Sidik artinya benar, bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga benar, sejalan dengan ucapannya. Beda sekali dengan pemimpin sekarang yang kebanyakan hanya kata-katanya yang manis namun perbuatannya berbeda dengan ucapannya. Mustahil Nabi itu bersifat pembohong atau kizib, dusta, dan sebagainya. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sifat Nabi kedua yaitu amanah. Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya jauh sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Apapun yang beliau ucapkan, penduduk Mekah mempercayainya karena beliau bukanlah orang yang pembohong. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Mustahil Nabi itu khianat terhadap orang yang memberinya amanah. Ketika Nabi Muhammad SAW ditawari kerajaan, harta, wanita oleh kaum Quraisy agar beliau meninggalkan tugas ilahinya menyiarkan agama Islam, beliau menjawab, "Demi Allah, wahai paman, seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas suciku, maka aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan Islam atau aku hancur karenanya." Meski kaum kafir Quraisy mengancam membunuh Nabi, namun Nabi tidak gentar dan tetap menjalankan amanah yang dia terima. Seorang muslim harusnya bersikap amanah seperti Nabi. Sifat Nabi ketiga yaitu tablik. Tablik artinya menyampaikan. Segala firman Allah yang ditujukan oleh manusia, disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi. Supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa firman Allah surah Abasa ayat 1 turun berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta yang datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Berilah petunjuk kepadaku ya Rasulullah." Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy. Sehingga Rasulullah berpaling daripadanya dan tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Ummi Maktum berkata, "Apakah yang saya katakan ini mengganggu Tuan?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Ayat ini, Abasa 1-10 turun sebagai teguran atas perbuatan Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim yang bersumber dari Aisyah.
Diriwayatkan pula oleh Ibnu Ya'la yang bersumber dari Anas. Sebetulnya apa yang dilakukan Nabi itu menurut standar umum adalah hal yang wajar. Saat sedang berbicara di depan umum atau dengan seseorang, tentu kita tidak suka diinterupsi oleh orang lain. Namun untuk standar Nabi, itu tidak cukup. Oleh karena itulah Allah menegurnya. Sebagai seorang yang tabligh, meski ayat itu menyindirnya, Nabi Muhammad tetap menyampaikannya kepada kita. Itulah sifat seorang nabi. Tidak mungkin nabi itu kitman atau menyembunyikan wahyu. Sifat nabi yang keempat, terakhir, yaitu fatonah. Fatonah artinya cerdas. Mustahil nabi itu bodoh. Dalam menyampaikan 6236 ayat Al-Quran kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadits membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Nabi harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka mau masuk ke dalam Islam. Nabi juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya. Apalagi Nabi mampu mengatur umatnya sehingga dari bangsa Arab yang bodoh dan terpecah belah serta saling perang antar suku, menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan dalam satu negara yang besar yang dalam 100 tahun melebihi luas Eropa. Itu semua membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Itulah 4 sifat Nabi yang harus kita teladani sebagai umat Islam. Demikianlah pembahasan 4 sifat Nabi yang harus diteladani. Thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. See you in the next video.